Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah Active Learning dan Permainan Bahasa akan membahas makalah yang telah kami buat yang berjudul Tata Letak Kelas Active Learning. Adapun rumusan masalah dari pembahasan yang akan kita bahas ini berupa pengertian tata letak kelas Active Learning dan bagaimana tata letak formasi dalam kelas Active Learning. Sebelum saya menjelaskan tata letak kelas Active Learning, saya akan menjelaskan apa itu Active Learning. Active Learning adalah salah satu cara strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan dan partisipasi subjek didik seoptimal mungkin sehingga siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara lebih efektif dan efisien. Dalam kegiatan belajar Active Learning ini merupakan hal yang sangat menyenangkan dan menantang. Maka dengan adanya hal ini perlulah menciptakan formasi yang berbeda, yaitu dengan menerapkan beberapa tata letak yang sesuai kita inginkan dengan memperhatikan aksesibilitasnya, mobilitasnya, interaksi, variasi kerja siswa, dan kenyamanan belajar. Adapun yang dimaksud dengan aksesibilitas yaitu ruang kelas itu ditata agar siswa dapat memperoleh dan menjangkau alat sumber belajar sehingga dapat belajar dengan cepat dan mudah. Sedangkan mobilitas di sini ruang kelas dan tempat duduk itu ditata agar bagaimana memungkinkan guru dan siswa itu dapat bergerak di kelas dari satu bagian ke bagian lainnya dengan mudah dan tidak mengganggu suasana belajar. Yang ketiga adalah interaksi. Interaksi di sini itu suasana ruang kelas itu ditata agar terjadi interaksi belajar dengan apa yang ada di ruangan kelas. Tempat duduk kelas juga ditata agar terjadi interaksi banyak arah. Jadi di sini itu tidak hanya guru dengan siswa, tetapi juga siswa dengan guru dan siswa dengan siswi. Yang keempat adalah variasinya kerja siswa. Di sini kelas ditata yang dapat memberikan kemungkinan siswa untuk bisa belajar atau bekerja secara perorangan, berpasangan, atau kelompok. Dan yang kelima adalah kenyamanan belajar. Di sini kelas itu ditata yang agar dapat memberikan suasana belajar itu terasa aman, nyaman, indah, sejuk, dan membuat siswa itu kerasan belajar. Seperti itu. Kalau mau menata letak kelas itu harus memperhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya yaitu formasi tata letak kelas Active Learning yang akan disampaikan oleh Mbak Ulia Roshida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, melanjutkan dari makalah tata letak kelas Active Learning yang mana di bab B, yakni tata letak kelas Active Learning formasi U, yang mana juga merupakan setengah lingkaran. Juga formasi ini itu serbaguna karena apa? Siswa dapat menggunakan permukaan untuk membaca dan menulis, dapat juga melihat guru atau media visual dengan mudah. Nah, dengan formasi ini juga siswa dapat dengan mudah dipasangkan. Di samping itu, di susunan ini juga mudah untuk mendistribusikan buku pelajaran dengan cepat kepada siswa, karena guru bisa memasuki sisi dari dalam formasi bentuk U ini dan berjalan-jalan menuju titik yang berbeda dengan membawa materi pelajaran. Nah, untuk contoh desainnya ada di samping formasi U tadi.
Baik, selanjutnya pada formasi tim. Formasi tim ini juga disebut dengan formasi kelompok, yang mana dengan cara mengelompokkan meja secara melingkar di dalam ruang kelas, dan ini memungkinkan kita untuk meningkatkan interaksi tim, dan kita dapat juga menempatkan meja untuk membentuk formasi yang paling akrab. Jika ini kita lakukan, beberapa siswa harus memutar kursi mereka agar menghadap ke depan kelas supaya bisa melihat guru dan papan tulis. Nah, atau dapat pula menyusun kursi dengan bentuk setengah lingkaran atau tidak ada siswa yang membelakangi ruang depan kelas, contohnya ada di samping. Selanjutnya yakni formasi meja konferensi, yang mana tata letak formasi meja konferensi ini sangat baik apabila mejanya relatif bundar atau persegi. Bentuk ini meminimalkan dominasi guru dan memaksimalkan peran siswa, yang mana meja terbentuk 4 persegi dan juga persegi panjang bisa menciptakan kesan formal jika guru berada di ujung meja, contoh desainnya ada di samping. Nah, karena alangkah baiknya guru itu berada di depan di antara samping panjang meja. Karena apa? Jika guru berada di tengah, seakan-akan guru akan diabaikan. Selanjutnya, formasi lingkaran, yang mana tata letak formasi lingkaran, bentuk lingkaran menjadikan interaksi tatap muka akan lebih baik dan sangat ideal untuk didiskusikan kelompok besar. Nah, ini contohnya formasi lingkaran. Lanjut pada formasi ruang kerja, yakni tata letak formasi ruang kerja sangat cocok untuk lingkungan aktif khas laboratorium, di mana siswa duduk di ruang kerja untuk mengerjakan soal atau tugas agar siswa bisa melakukan kemitraan. Contohnya di samping, jadi kita tidak tertatap muka secara langsung di depan tetapi agak ke samping. Selanjutnya yakni formasi huruf V. Tata letak formasi V ini agar mengurangi jarak antara siswa dan penglihatan yang lebih baik ke bagian depan kelas dan lebih baik untuk melihat sesama siswa daripada bentuk deretan lurus. Akan lebih baik lagi apabila di tengah-tengah diberi jarak. Contohnya seperti yang ada di gambar. Yang satunya yakni formasi kelas tradisional, yang mana ini biasanya digunakan di dalam kelas seperti biasanya di sekolah seperti biasanya, yakni jika tidak memungkinkan untuk membentuk bentuk lengkung, cobalah kita untuk mengelompokkan kursi secara berpasangan untuk memungkinkan belajar secara berpasangan. Nah, cobalah kita membuat deretan dalam jumlah genap dan beri ruang yang cukup antar deret itu agar pasangan siswa dan deret ganjil dapat memutar kursi dan menciptakan kuarter dan dengan pasangan yang duduk tepat di belakangnya atau di deret berikutnya, seperti yang dicontoh tersebut. Terima kasih. Saya cukupkan mungkin itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.